Om Swastiastu, salam Dharma. Ada banyak pihak yang meminta saya untuk membahas buku yang sempat menggemparkan ini, membedah kasus konversi agama di Bali. Yang pertama, buku ini merupakan hasil riset saya, bahkan dikembangkan dari penelitian tesis saya. Artinya dari penelitian untuk mendapatkan gelar Magister Filsafat Hindu di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Penelitian ini berlangsung sekitar tahun 2009 dan dilanjutkan setelah ujian tesis hingga tahun 2011, sehingga buku ini terbit di tahun 2011. Sebenarnya apakah isi dari buku ini? Buku yang populer sekaligus mendapat banyak hujatan. Yang pertama, pada bab satunya, buku ini bercerita tentang Pulau Bali sebagai ladang konversi yang menarik. Buku ini diawali dengan cerita bagaimana kedatangan para misionaris Belanda untuk berdiskusi, membantu orang-orang Bali, sekaligus banyak di antara mereka yang memang datang ke Bali dengan tujuan untuk mengkristenkan orang-orang Bali. Proses kristenisasi tersebut bahkan sudah berlangsung sejak tahun 1800-an, tetapi gagal dalam beberapa kali. Hanya setelah seorang misionaris datang kembali pada tahun 1930-an, misi Kristen di Bali akhirnya memasuki masa panen. Kemudian yang berikutnya adalah saya menceritakan sebuah kisah di bab 2 dari Kutai menuju Bali. Dari Kutai menuju Bali ini adalah cerita tentang bagaimana kerajaan tertua di Nusantara, Kutai dan Kutai Kertanegara, akhirnya memeluk agama Islam. Kutai atas sampai akhir hayat dari raja yang bernama Dharma Setia itu masih beragama Hindu. Dengan satu kerajaan di Kutai, yakni kerajaan yang baru berdiri, itu akhirnya memeluk agama Islam karena dakwah dari seorang mubalik. Nah, dari Kutai menuju Bali, di Bali ada seorang raja yang memeluk agama Kristen, bahkan saat itu menjadi ketua Dewan Raja-Raja di Bali. Dua hal ini saya anggap sebagai hal yang sangat menarik yang terkait dengan perpindahan agama seorang tokoh, bahkan dalam hal ini adalah seorang raja. Yang berikut ada bab-bab yang khusus membicarakan tentang kantong-kantong Kristen di Bali. Ketika misi Kristen itu berhasil, di manakah kantong-kantong Kristen di Bali? Dan sekaligus tentang perdebatan misi Kristen di Bali. Di antara para tokoh-tokoh Kristen, mereka sendiri berdebat bagaimana sebaiknya kekristenan dijalankan. Pada masa-masa awal, kekristenan memang dijalankan dengan cara-cara yang sedikit keras. Contohnya, jika satu keluarga memeluk agama Kristen, mereka langsung menghancurkan tempat ibadahnya karena sudah tidak digunakan. Hal ini menimbulkan ketersinggungan dari orang-orang lokal, dari orang-orang Hindu di Bali, sehingga para tokoh Kristen mengubah pola-pola pendekatan yang lebih manusiawi dan lebih diterima dalam tata kemasyarakatan. Kemudian yang paling banyak menjadi diskusi sekaligus hujatan adalah tentang alasan-alasan orang Bali Hindu. Ini kasusnya lebih banyak pada setelah kemerdekaan Republik Indonesia dan agama sudah sah disebut oleh negara menjadi agama Hindu. Agama Hindu, titik, tidak ada embel-embel di belakangnya, walaupun kita sendiri menyebut Hindu Dharma. Nah, pada bab 5 ada pembahasan tentang faktor-faktor pendorong terjadinya konversi agama. Ini adalah real data lapangan yang sedikit dimix, dianalisis, dan disesuaikan serta dicek dengan beberapa literatur sebelumnya. Penyebab utama konversi agama saya golongkan menjadi 8 penyebab. Yang pertama adalah adanya ketidakpuasan atas sistem adat dan agama. Inilah yang menimbulkan banyak perdebatan dan ketersinggungan, dan ini adalah data lapangan.
dari sekitar 200 orang-orang yang meninggalkan Hindu, memang sejumlah di antara mereka menyebutkan salah satunya karena mengalami apa yang disebut dengan anomi, kegoncangan sosial dengan lingkungan sosialnya, keluarganya, ataupun goncangan-goncangan dengan masyarakatnya. Ini bukan berarti menghina, tetapi ini adalah alasan kenapa mereka pindah agama. Dan ini adalah fakta lapangan yang tidak saya buat sendiri. Alasan kedua adalah ekonomi dan kemiskinan. Memang ada beberapa orang yang berpindah agama karena mereka jatuh miskin akibat tertentu, entah karena sakit, karena melakukan upacara tertentu yang biayanya cukup besar yang membuat mereka kecewa, ataupun karena mendapat bantuan secara ekonomi. Yang berikut adalah adanya krisis individu. Misalnya, seseorang yang bercerai, wanita ini kadang tidak mendapat posisi. Ketika kembali ke rumah asal, banyak yang tidak menerima. Sehingga mereka mencari saudara baru, mencari tempat baru untuk mereka bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Kemudian ada juga yang aneh adalah tentang pengaruh ilmu kebatinan dan kerohanian, di mana pada sebelum kemerdekaan di Bali ada beberapa ajaran kebatinan yang mengajarkan untuk mencari Tuhan. Dan ketika ada orang yang mengkhotbahkan tentang Tuhan, mereka banyak yang tertarik dan memeluk agama tersebut. Yang berikut adalah keretakan keluarga dan urbanisasi. Faktor perkelahian dalam keluarga saling usir, atau dia memilih untuk urban, misalnya dari kabupaten tertentu, dari desa tertentu ke wilayah Denpasar, mereka biasanya mencari kawan baru, bahkan mencari nilai baru. Dan ini yang juga menyebabkan mereka memilih untuk pindah agama. Juga pernikahan, terutama perempuan dan juga ada laki-laki yang menikah dengan orang lain, dengan agama lain, mereka memilih untuk tidak lagi menikah secara Hindu dengan berbagai alasan, tetapi mengikuti agama pasangannya. Yang berikut adalah propaganda. Dan memang pada awal-awal kemerdekaan, proses penginjilan itu berlangsung dengan sangat agresif. Dan hari ini silakan Anda googling sendiri. Di berbagai agama ada platform-platform yang memang mempropagandakan agamanya, dan memang ada banyak pihak yang mau membantu ketika misalnya ada orang Hindu yang ingin pindah agama. Kemudian yang berikut dari hasil diskusi, hasil analisis, faktor ke-8 adalah lemahnya pemahaman teologi Hindu. Ini terjadi pada seorang raja di Bali. Ketika berdiskusi tentang Tuhan, dia tidak mampu menunjukkan bagaimana agamanya sendiri memahami Tuhan dan bagaimana cara mendekati Tuhan. Pemahaman yang kurang clear, yang tidak dipahami ini dapat membuat sesi perdebatan berakhir dengan berpindah keyakinan. Tentu tidak semua, tetapi memang ada orang-orang yang ingin mencari tentang agama dan gagal atau salah paham dengan agama di awal, kemudian berpindah ke agama yang ingin dianut. Juga dalam buku ini saya menguraikan tentang bagaimana proses. Biasanya pindah agama tidak serta-merta, tapi berproses. Ada yang lumayan cepat, beberapa bulan, ada yang bertahun-tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun untuk memikirkan pindah agama, dan ada proses yang harus dijalani. Yang menarik juga di buku ini adalah implikasinya. Bagaimana implikasi orang-orang yang berpindah agama, baik di keluarga sendiri maupun di lingkungan sekitarnya. Di bagian akhir, saya menguraikan bagaimana sikap Hindu terhadap orang-orang yang berpindah agama. Saudara-saudara sekalian, good people, buku dan hasil riset ini sangat terbuka untuk dikoreksi. Sebuah riset jika ingin ditumbangkan atau ingin dibantah, hendaknya melakukan riset yang sama, bahkan lebih besar. Jika riset ini adalah hasil riset dari seorang calon magister, maka untuk membantah hasil riset dapat dilakukan oleh doktor maupun sekumpulan profesor. Tetapi saya sampaikan bahwa hasil riset ini adalah kondisi real yang pernah terjadi, yang mungkin menjadi satu fenomena kecil di masyarakat. Dan saya sendiri serta promotor-promotor saya waktu S2, kami tidak ada niatan untuk menghina siapapun
atau untuk menyalahkan siapapun. Di bagian akhir di kesimpulan dari baik tesis saya maupun buku ini adalah justru ajakan kita untuk merawat rumah dharma kita agar nyaman ditempati, baik oleh orang-orang yang lahir di rumah dharma itu sendiri maupun orang-orang yang ingin kembali ke rumah dharma. Kemudian saya juga memberikan saran bagaimana seharusnya orang-orang Hindu memberikan pendidikan kepada anak-anak, memberikan pemahaman termasuk keilmuan Hindu. Nilai-nilai Hindu memang luar biasa. Tatwam Asi, Wasudewa Kutumbakam, dan berbagai nilai-nilai lainnya termasuk Trikaya Parisuda, Trihita Karana. Tetapi kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita untuk melaksanakan. Satu hal yang tidak bisa kita lupakan untuk abad ini adalah bagaimana agama dapat mendorong setiap individu untuk hidup dengan lebih baik, dengan lebih sejahtera, atau bahasa lainnya Hindu for better life. Jika agama bisa memberikan kesejahteraan atau nilai-nilainya mendorong kita untuk hidup lebih baik, lebih sejahtera, tentu Hindu akan menjadi agama yang sangat dicintai. Sekali lagi, hasil riset ini tidak untuk menyinggung siapapun, tetapi sebuah kajian keilmuan, kajian ilmiah untuk membaca, memetakan, dan memotret apa yang terjadi di masyarakat terkait dengan fenomena konversi agama atau perpindahan agama. Jika ada yang bertanya bagaimana sikap saya tentang perpindahan agama, agama adalah menjadi hak setiap orang dan kita hendaknya tidak marah bagi mereka yang pindah agama. Tetapi kita harus menjaga rumah dharma kita, kita harus menjaga nilai-nilai kita, kita harus membangun masyarakat yang religius tanpa kekerasan, sehingga setiap orang yang ada di rumah dharma yang sangat besar ini mampu mengembangkan diri secara baik dan bahkan mencapai potensi yang sangat baik dalam dirinya dan mampu membangun kesejahteraan bersama keluarga dan masyarakat luas. Salam Dharma. Om Santi 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 Om.